Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Dahsyat dan luar biasa. Yes. Senang sekali menyapa adik-adik sekolah minggu secara khusus yang ada di rumah, yang masih mengikuti ibadah sekolah minggu secara live streaming. Kita bersyukur walaupun masa pandemi ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami tetap mengingatkan kepada adik-adik sekolah minggu tetap mengikuti protokol kesehatan, pakai maskernya, cuci tangan, dan menjauhi keramaian. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, katakan dengan sukacita, mari kita bersukaria. Dalam keadaan berdiri ya. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa surgawi, kami adalah domba tuntunan tangan-Mu. Engkau menggembalakan kami umat-Mu dengan penuh kasih sayang. Oleh kuat kuasa-Mu telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian dalam pengorbanan Yesus Kristus. Kami datang memasuki rumah-Mu yang kudus, sujud menyembah Engkau, serta mengucapkan syukur. Penuhilah kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin memahami dan mempercayai pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Inang yakin bahwa kita semua punya seorang sahabat yang selalu menemani saat bermain ataupun mungkin di rumah. Tapi adik-adik sekolah minggu percaya bahwa kita punya ada satu sobat yang sangat setia. Mari kita nyanyikan dan kita katakan bahwa kita adalah mempunyai satu sobat yang setia. Kita memuji Tuhan, katakan ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia
mari kita dengarkan anak sekolah minggu, teman kita sekolah minggu untuk mengucapkan titah. Halo semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini saya akan membawakan Titah Paonopon. Titah Paonopon, ulang homam mulu. Amin. Tuhan memberkati. Riap Mahita Mangindo. Ham Tuhan na ibata, say pargogoy ham maaw, makotjaon titah muay. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu pasti senang ketika Tuhan menyebut kita menjadi anak-anak Tuhan. Ayo, siapa yang senang disebut anak Tuhan? Pasti semuanya senang. Nah, saat ini kita katakan, yuk kita katakan, aku senang jadi anak Tuhan. Kita memuji Tuhan, katakan dengan sungguh-sungguh. Kita akan katakan bahwa aku senang jadi anak Tuhan. Nah, sekarang kita dengarkan juga teman kita untuk membawakan ayat hafalan. Halo, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita hari ini adalah Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Amin. Terima kasih. Shalom. Selamat hari Minggu. Kita memuji Tuhan kembali dari pujian haleluya. Inang yakin adik-adik sekolah minggu masih ingat ya lagu-lagu pujian walaupun bernuansa bahasa Simalungun. Ingat bahwa lagu-lagu anak sekolah minggu juga banyak di buku haleluya. Jadi pada hari ini salah satunya kita akan nyanyikan di dalam pujian ini mengatakan bahwa kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu harus tahu tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Baik atau segala sesuatunya semuanya sama di hadapan Tuhan. Ayo kita sekarang memuji Tuhan, kita nyanyikan, kita katakan sisada akula dohita. Isa
Oke, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Hingga pada saat ini kami boleh Tuhan mengikuti ibadah kami walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami telah memuliakan nama-Mu Tuhan dengan kidung pujian kami. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Lewat inang ini Tuhan, Engkau berfirman buat kami. Dikala kami mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan jagai seluruh anggota tubuh kami, agar kami benar-benar mampu menerimanya, mampu mendengarkannya, bahkan mampu melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan. Amin. Baik, firman Tuhan buat kita hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37. Begini bunyinya. Mari kita sama-sama membacanya. Kita mulai. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesok harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu
adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang kami sayangi, tema kita hari ini adalah orang Samaria yang baik. Mungkin kita sudah sering mendengarkan tentang orang Samaria yang baik. Sebelumnya, Inang mau bertanya, pernahkah adik-adik sekolah minggu terjatuh dari sepeda? Adakah orang yang menolong ketika adik-adik tidak bisa bangkit? Jika tidak ada, bagaimana perasaan kita? Atau sebaliknya, pernahkah adik-adik melihat orang lain yang tidak kamu kenal tergeletak di jalan karena terjatuh dari kereta ataupun sepeda? Apa yang kamu lakukan? Membiarkan, melihat, atau menolong? Adik-adikku sekalian, Inang punya cerita. Ceritanya seperti ini. Ada seorang anak. Anak ini sedang naik sepeda, sangat kencang sekali. Tiba-tiba dia jatuh. Kakinya terluka, kakinya terkilir, tidak bisa berjalan. Dia mengharapkan orang lain bisa menolongnya. Tiba-tiba dari kejauhan dia melihat seorang bapak yang berpakaian sangat rapi. Dia tahu bapak ini adalah seorang yang selama ini adalah sebagai pelayan Tuhan. Dia rajin ke gereja. Dia rajin mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Ketika bapak ini melewati anak tersebut, dia tidak menghiraukan. Lewat begitu saja. Si anak tadi kecewa. Dia mengharapkan bantuan. Dan tidak lama setelah itu, seorang lagi guru sekolah minggu lewat, tapi bukan guru sekolah minggunya, tapi dari guru sekolah minggu lain. Dia juga mengharapkan bantuan dari guru sekolah minggu ini, karena dia tahu bahwa Inang ini adalah seorang guru sekolah minggu yang melayani di sekolah minggu. Tetapi apa yang terjadi? Dia juga lewat begitu saja, tidak menghiraukan anak ini. Dia kecewa. Tiba-tiba ada juga seorang perempuan yang kumuh, perempuan yang agak kotor pakaiannya. Dia ini adalah seorang yang mengumpulkan barang-barang bekas yang setiap hari dia mengais di tempat tong sampah. Dia melihat anak ini jatuh
Ketika dia melihat anak yang jatuh ini, dia mengulurkan tangan untuk membantu. Dan anak yang terjatuh tadi diangkatnya, lukanya dibersihkannya. Dia mengobati anak tersebut. Tidak hanya di situ, dia membawa ke rumah sakit terdekat. Alangkah senangnya anak itu karena bisa mendapat bantuan. Adik-adik sekalian, menurut kalian, menurut kita, manakah di antara yang tiga itu menunjukkan kasih yang sebenarnya, kasih yang tulus? Pasti orang yang pekerjaannya mengumpulkan barang-barang bekas. Padahal setiap hari dia kurang dipandang oleh manusia. Adik-adik sekolah minggu yang kami sayangi, begitu juga firman Tuhan yang baru kita baca. Yesus mengisahkan bahwa ada seorang Yahudi yang dirampok oleh penyamun ataupun perampok di tengah perjalanan. Dia dipukuli, uangnya diambil. Setelah dipukuli, dia menjadi lemah, dia menjadi pingsan. Dan dia tergeletak di pinggir jalan. Pertanyaan, adakah orang yang menolong? Atau siapakah orang yang mau menolong? Ada seorang pemuka agama ataupun disebut imam. Ia melihat imam ini sudah datang dari jauh. Tetapi imam itu ia melewati begitu saja. Dan seorang lagi, orang Lewi, ia juga melihat dan melewati begitu saja. Padahal pekerjaan imam ini, pekerjaan orang Lewi ini setiap hari adalah pelayan, melayani di bait Allah. Mereka mengajarkan firman Tuhan, mereka mengajarkan hukum Taurat, mereka pintar berkata-kata tentang hukum Taurat. Mereka tahu semua apa yang harus diperbuat. Bahkan mereka mengajarkan orang agar selalu berbuat baik. Padahal dia tidak tahu berbuat baik. Dia tahu hanya bentuk tulisan, hanya bentuk kata-kata. Mereka tidak peduli, bahkan membiarkan orang Yahudi itu tergeletak di pinggir jalan. Dia menganggap bahwa itu tidak penting. Pertanyaan, di manakah kasih itu? Tetapi ketika orang Samaria lewat, orang Samaria menurut pandangan orang Yahudi adalah orang-orang yang statusnya rendah, jauh di bawah mereka. Mereka menganggap orang Samaria itu adalah hanya pantas sebagai budak. Orang menganggap orang Samaria itu adalah orang tidak penting, orang yang tidak mengerti apa-apa. Tetapi kita lihat, bahkan orang yang statusnya rendah menurut pandangan mereka itu yang mampu memberikan kasih yang sesungguhnya. Dia juga tidak mengenal
orang Yahudi yang tergeletak ini. Tapi dia tidak peduli. Ia membalut lukanya, ia menyirami dengan minyak, atau dia mengobati. Dia mengangkat, dia membawa ke penginapan, ataupun mungkin ke rumah sakit. Bukan di situ saja, bahkan dia merawatnya. Dan setelah itu, dia serahkan. Setelah dirawatnya, diserahkannya kepada penginapan, ataupun cocoknya diserahkannya kepada ahli medis, ataupun ke rumah sakit, ataupun ke puskesmas. Bahkan dia mengatakan kepada orang-orang yang ada di situ, saya akan membayar pengobatannya. Dia memberikan 2 dinar. Jika kurang, saya akan membayarnya kembali nanti. Itulah kasih yang sesungguhnya. Adik-adik sekalian, bahkan Tuhan Yesus bertanya kepada orang Yahudi tadi yang bertanya kepada Tuhan, siapakah di antara 3 orang itu yang mengasihi sesama? Orang itu menjawab, orang yang menunjukkan kasih, yaitu orang Samaria. Bahkan pertanyaan itu juga ditanyakan Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu, khususnya yang ada di GKPS Sudirman. Itu juga pertanyaan yang ditanyakan Yesus kepada kita hari ini. Siapakah orang yang 3 orang itu yang benar-benar hatinya tulus memberikan kasihnya? Jawaban kita sama. Pasti orang Samaria. Memang benar. Hari ini Tuhan juga mengatakan kepada kita, anak sekolah minggu, perbuatlah seperti itu. Ini yang harus kita perbuat. Perbuatlah seperti itu. Kita dianjurkan agar melakukan apa yang dilakukan orang Samaria tadi. Kita tidak hanya perlu tahu menghafal hukum-hukum Taurat. Kita tidak perlu hanya tahu titah. Kita tidak hanya perlu tahu firman yang tertulis di Bible, tapi kita harus juga mampu melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mampu. Bukan dengan perkataan saja. Kita mungkin bisa menghafal titah yang 10. Kita bisa menghafal hukum Taurat, kita bisa menghafal ayat demi ayat. Tapi kalau kita tidak lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sia-sia. Mari kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik, biar kita baik di hadapan Tuhan. Apa saja yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya, kita mampu berbagi. Jangan ucapkan kasihan, tapi buat reaksimu, buat aksimu untuk bertindak bahwa kita benar-benar mengasihi sesama kita dengan cara bagaimana kita mau berbagi bagi orang yang benar-benar membutuhkan. Seperti lagu tadi, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh berbohong. Katakan yang benar kalau benar. Itu menunjukkan bahwa kita mempunyai kasih yang sebenarnya. Kita tidak akan mengejek orang-orang yang menderita. Kita tidak mengejek orang-orang yang salah, tapi menasihatinya. Jika ada orang-orang yang menderita, jika ada orang-orang yang sakit, setidaknya kita diajarkan untuk mendoakan mereka. Kita tidak boleh memberikan
pertolongan bagi orang lain tanpa memandang wajah. Jangan karena kita nggak kenal, kita nggak peduli. Kita contoh orang Samaria tadi. Walaupun dia tidak kenal dengan orang yang tergeletak itu, tetapi dia mau menolong, bahkan meminyai. Minyak ini sebenarnya adalah minyak yang mungkin bisa dijualnya, akan mendapatkan uang. Tetapi karena dia mempunyai hati yang tulus untuk membantu, dia enggak peduli apakah minyaknya itu mahal apa tidak, apakah minyaknya itu dia butuhkan apa tidak. Oleh karena itu, mari kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar berkat-berkat yang ada padamu bisa jadi berkat bagi orang lain. Jadilah berkat bagi orang lain dengan mau menolong sesama kita, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena kami sungguh merasakan kasih penyertaan Tuhan Yesus buat kami, hingga dalam acara ibadah kami hari ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi ya kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh anak-anak sekolah minggu kami. Walaupun mereka berada di mana Tuhan, kami serahkan kepadamu. Lindungi mereka Tuhan, bimbing setiap langkah mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan, yang sedang sakit. Lawat mereka satu persatu Tuhan. Ulurkan tangan pengasihan Tuhan untuk memberkati seluruh obat yang dipergunakan. Begitu juga orang tua mereka Tuhan, orang tua kami Tuhan. Berkati mereka, berikan sukacita daripadamu kepada mereka. Berikan Tuhan umur yang panjang, berikan rezeki kepada mereka. Dan bimbing mereka Tuhan, ingatkan mereka agar mereka juga mampu membimbing kami anak-anaknya Tuhan, memimpin kami ke arah yang benar Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga dosa pelanggaran kami Tuhan. Jika kami melakukannya sadar atau tidak sadar Tuhan, hapuskanlah itu Tuhan, agar jangan terhalang kasih anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terimalah doa permohonan kami Tuhan. Di dalam satu nama kami mengharap Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Keluaran 35 ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan yang khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya haruslah membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak dan tembaga. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku adalah sejuta.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Salam buat kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat bertemu kembali untuk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom.